Makeover kamar kontrakan. Hai guys, temenin aku buat makeover kamar lagi yuk. Sebelumnya aku mau cerita dulu kalau kamar ini itu dulu dikontrakin dan sekarang orangnya udah keluar. Jadi sekarang kamar ini mau dijadiin kamar aku. Kalian bisa lihat sendiri kondisi kamarnya ada rayap, terus kotor banget dan udah gak karuan lagi karena ini udah dikontrakin selama kurang lebih 14 tahun. Oke, kita langsung mulai aja buat makeover kamarnya ya. Tahap pertama pastinya kita keluarin dulu semua barang yang ada di dalam kamarnya karena kita benar-benar mau ngerombak semuanya. Kita bakalan nutupin jendelanya dan juga pintu guys, karena jendela dan juga pintunya itu ngarahnya ke ruangan lagi, jadi nggak ada fungsinya sebenarnya. Dan aku cuma ngambil kamarnya aja. Lihat guys, ada yang ikutan sibuk. Ya kepo banget nih. Oke, lanjut kita ke pemasangan batakonya. Oh iya, buat ukuran kamarnya sendiri kurang lebih itu 2,7 kali 3 ya guys. Siapa tahu bisa jadi referensi. Nah, ini ada yang mantau lagi guys. Setelah bagian jendela yang tadi udah ditutupin pakai batako, sekarang gantian di bagian pintunya. Tadinya di bagian sini tuh aku mau jebol sampai ujung biar bisa taruh jendela, tapi bagian sana itu rumah lagi, jadi nggak bisa dipasang jendela. Sebelum ada yang komen, pasti nanti kamarnya ngap banget. Tenang guys, nanti kita taruhin AC ya. Nah, ini udah selesai semuanya, udah dipasangin batako, udah ditaruhin semen, pokoknya udah mulus banget. Sekarang kita ke bagian bawah dulu nih, sambil nungguin kering sebelum dicat. Di sini itu kan kayu, jadi di sini tuh sarangnya rayap, banyak banget rayapnya guys. Akhirnya di sini kita tutupin rayapnya pakai dempul kayak gini. Bener kan ya namanya dempul. Nah, sebelum kamarnya dicat, ini aku mau copotin dulu wallpaper yang ada di dindingnya. Dan jujur ini susah banget dicopotnya, kayaknya ini kertas kado gitu deh. Gambarnya Hello Kitty Pinky. Setelah temboknya bersih dan juga semennya itu kering, waktunya kita ngecat. Oh iya, sebelumnya buat ini semua aku dibantuin sama Akang ya. Dia tukang yang bantuin aku buat ngerenov kamar ini. Sambil nungguin yang bawah kering, jadi tadi itu dicat yang atasnya dulu, baru yang di bagian bawah. Nah, ini aku ngikutin ngerecokin gitu. Maksudnya sih baik, mau bantuin buat ngecat juga. Nah, di sini pas selesai dicat itu warnanya nggak sama, bener-bener jelek banget guys. Jujur ini aku nangis padahal udah abis 3 kaleng. Akhirnya memutuskan buat beli cat lagi warna krem natural, tapi pas dateng warnanya kayak gini, warna kuning. Karena udah terlanjur kebeli, jadi catnya itu tetap kita pakai dan berharap warnanya itu nggak bakalan sekuning ini pas nanti udah kering. Tapi nyatanya apa? Ini pas udah kering warnanya tetap jadi kuning kayak gitu. Dan pasti di sini kalian bertanya-tanya, Kak, kenapa cuman bagian atas yang dicat, bagian bawah enggak? Nah, ini dia jawabannya. Bagian bawahnya itu aku kasih wallpaper kayak gini. Ini aku beli di Shopee. Kalau kalian mau, kalian bisa cek di bio aku. Harganya cuma 18.000 dan ukurannya itu 70 x 70. Murah banget kan guys. Aku beli 18 lembar, tapi yang kepake itu cuma sekitaran 15 lembar aja. Pemasangannya gampang banget dan lemnya tuh rekat banget, jadi kalian gak usah takut bakalan copot-copot. Nah, beginilah kondisi kamarnya setelah aku pakein wallpaper. Gimana guys, better gak sih? Jadi bagus kan? Belum selesai, sekarang waktunya kita unboxing paket dulu. Nah, ini tuh lantai vinil, aku belinya di Shopee juga. Kalau kalian mau, kalian bisa langsung ke bio aku. Harganya cuma 5 ribuan aja guys. Nah, belinya ini aku nyicil, jadi banyak gitu paketnya. Kalau lagi punya duit baru beli kayak gitu. Nah, ini aku kasih lihat serat-seratnya ke kalian, dia bagus banget. Di bagian belakangnya itu udah ada lemnya, jadi kalian tinggal nempel aja dan penempelannya itu gampang banget. Dan dia itu modelnya tebel kayak gini. Di sini aku nempelinnya itu bakalan zigzag gitu, jadi bakalan kelihatan bagus nanti pas dipakai semua. Nah, ini aku contohin kira-kira nanti pemasangannya tuh bakalan kayak gini. Nah, sebelum lantai vinilnya ini dipasang, pastiin lantai kalian itu bersih dulu ya guys. Jadi di sini aku nyapuin lantainya dulu. Oke, buat pemasangan karpet vinil aku taruh di part 2 ya, karena videonya udah panjang banget, gak cukup. Makeover kamar kontrakan part 2. Hai guys, jadi ini lanjutan dari part 1. Yang belum nonton part 1, nonton dulu ya biar nyambung. Sebelum kita pasang lantai vinil, aku sapuin dulu biar gak ada debunya. Nah, buat pemasangannya ini aku dibantuin sama Akang karena agak susah, soalnya rumahku tuh gak simetris. Pemasangannya itu zigzag gitu ya guys, dan ini aku lagi coba ukur kira-kira cukup atau enggak, karena jujur takut kurang dan mesennya itu jauh. Selama pemasangan si Michi juga ikut sibuk banget
banget mau bantuin si Akang. Oh iya, buat yang pada nanyain, buat lantai vinilnya ini aku pakai 110 pieces ya. Setelah kurang lebih 1 hari pengerjaan, akhirnya jadi juga. Beginilah kalau udah dipasang lantai vinilnya. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian pintu ya guys. Buat yang nanyain pintu, ini dia pintunya. Pintunya itu udah rusak banget, jadi sekarang mau diganti tripleknya dulu. Buat pengerjaannya itu di rumah samping, jadi aku nggak sempet lihat. Dan beginilah kondisi pintunya setelah jadi. Better banget kan abis ganti cat dan juga tripleknya. Tapi ini pintunya masih kotor, ada bekas tangan si Akang. Ini ada siapa yang masuk? Nah, sekarang kita bersihin dulu ya buat pintunya biar nggak kelihatan jelek. Oh iya, karena di video sebelumnya banyak yang salah paham, aku mau ngasih tahu di sini kalau misalkan ini tuh rumah aku. Dulu itu dikontrakin dan sekarang orang yang kontrak udah keluar, jadi kamarnya aku pakai buat kamar aku. Nah, ini aku mau masukin kasur, tapi sebelumnya kita sapuin dulu ya. Buat kasurnya sendiri aku pakai kasur yang lama aja karena masih bagus. Ini kasurnya aku ambil dari kamar aku yang lama dan aku pindahin ke kamar aku yang baru. Sebelum banyak yang nanya lagi, buat kasurnya itu 120 kali 100 ya. Dan ini kasur bawah dari kasur tingkat. Nah, sekarang kita pasang spray ya. Ini spray baru loh, bagus banget. Ada anti slipnya. Bener gak sih anti slip? Salah nggak? Koreksi aja ya guys kalau salah. Nah, ini aku udah pasang bantal sama guling. Gerah banget. Nah, kan kegerahan belum mandi. Nah, ini aku pasang bed cover dulu ya guys. Bed covernya bisa bolak-balik gitu. Kalau kalian mau, linknya ada di bio ya. Nah, aku mau pasang laci buat di samping kasur. Nah, buat lacinya udah ada petunjuknya dan juga udah dapat baut-bautannya. Seperti biasa, kali ini aku dibantuin lagi sama Akang. Jujur ngerakit ini nguras otak banget. Untung ada yang bantuin lagi nih. Enggak sih, Michi tuh ngerecokin doang. Nah, setelah kurang lebih 2 jam ngerjainnya, akhirnya udah mau selesai guys. Nah, beginilah penampakan lacinya setelah jadi. Lucu nggak? Saatnya aku tata, ditaruhnya di samping kasur ya. Nah, tebak ini apa? Bener banget, hiasan buat di atas lacinya. Ada jam dan juga lampu estetik gitu loh. Pasti kalian tahu kan. Nah, ini aku lagi ngerakit, kebingungan, kirain gampang, ternyata agak susah ya. Tapi tenang, aku bisa mengatasinya. Gampang kok guys, gampang. Nah, ini dia pas udah dipasang jam dan juga lampunya. Sampai sini gimana penampakan kamar aku? Udah kelihatan estetiknya belum? Tapi belum selesai sampai di sini, masih banyak yang harus dikerjain. Nah, sekarang aku mau pasang pajangan. Bingkainya ini waktu itu aku beli buat dapur mama tapi nggak kepake, jadi kita jadiin pajangan aja kali ya di kamar. Langkah pertamanya itu kita cari dulu gambar estetiknya di Pinterest. Di save-savein dulu aja yang menurut kalian bagus. Nah, habis itu kita print deh. Di sini aku print semua dulu, jadi nanti bisa milih. Nah, sekarang sesuaiin dulu mana yang cocok buat nanti dipajang. Nah, kalau menurut kalian udah cocok nih tiga-tiganya, baru deh diganti. Buat yang mau makeover kamar, semoga bisa jadi inspirasi kalian ya. Oh iya, aku nyelesain pajangan ini dulu karena lemari dan juga cermin aku belum dateng. Dan beginilah penampakan dari pajangannya. Jadi bagus kan, estetik, suka deh. Nah, sekarang saatnya kita pajang. Dan tiba-tiba tuh aku bingung mau pajangnya di sebelah mana, di atas kasur atau di tempat yang tadi. Kasih saran dong guys. Gak nyadar kan udah mau 5 menit. Lanjutannya kita taruh di part terakhir. Hai guys, ini dia yang ditunggu-tunggu, makeover kamar kontrakan part terakhir. Jadi ini alasan aku menunda part terakhir karena barang-barang yang aku beli itu belum datang dan akhirnya datang juga. Sampai sini kalian bisa tebak apa yang aku beli sekarang. Nah, ini tuh lemari atau lebih tepatnya laci buat aku nyimpen baju. Aku sengaja beli laci ini buat baju aku karena dia itu modelnya elegan dan kebetulan baju aku sedikit, jadi cukup banget pakai laci ini. Buat pemasangannya aku dibantu bukan sama Michi tapi sama abang-abangnya. Pembayaran laci dan ongkirnya itu berbeda, jadi di sini kalian bisa minta bantuan abangnya untuk pasangin lacinya ini. Selesai lacinya dirakit, aku semangat banget buat masukin lacinya ke kamar, tapi sepertinya aku kesulitan lihat ekspresi muka aku kayak gimana. Dan akhirnya di sini aku dibantuin sama om aku buat masukin lacinya ini. Aku taruh lacinya di samping laci kecil yang ada di samping kasur aku. Buat yang belum nonton part 1 dan part
part 2 ditonton dulu ya biar nyambung. Nah, buat pajangan yang kemarin aku tanyain ke kalian, akhirnya aku memutuskan buat taruh di bagian sini karena memang posisinya itu udah pas banget dan bakalan kelihatan cantik banget. Buat yang penasaran, sabar dulu, ini kita pasangin kaca dulu di atas lemari atau laci aku. Jadi niatnya di atas laci itu bakalan aku taruh skincare, jadi nanti pas skincarean aku bisa ngaca nih pakai kaca bulat ini. Di samping kacanya aku tambahin hiasan lagi, ini bagus banget peta Indonesia gitu. Dan tidak lupa di atas lacinya kita tambahin kalender biar kita bisa melihat kalender tahun 2022. Mumpung masih awal tahun 2022, kalian wajib banget punya kalender. Dan ini kalendernya itu bisa custom, buat perintannya juga cantik banget. Harganya cuma 60 ribuan aja. Aku bener-bener nyari-nyari kalender estetik, akhirnya ketemu juga. Di sini salpok banget sama bulan Mei, banyak banget tanggal merahnya. Oh my god. Buat yang mau samaan kayak aku, kalian bisa beli di kata dari aku, atau kalian bisa langsung klik link yang ada di bio aku karena semua produk udah aku taruh di bio. Aku juga taruhin ini buat skincare sama pajangan buku ini. Terus aku juga beli cermin buat aku OOTD-an biar puas. Ini aku beli yang gede. Jujur ini aku beli harganya lebih murah dari toko lain, cuma 600 ribuan aja, murah kan? Lanjut, ini yang terakhir perintilan yang bakalan aku taruh di kamar. Jadi dia tempat buat naruh sendal atau sepatu gitu. Di sini aku cukup kebingungan. Guys, ada yang tahu nggak ini fungsinya untuk apa? Buat yang tahu tolong dijawab karena jujur saya tidak tahu itu untuk apa. Oke, akhirnya selesai dan beginilah kamar aku sekarang. Gimana menurut kalian? Terlihat nyaman bukan? Sebelum kalian tanya-tanya lagi, semua produk yang ada di kamar aku udah aku taruh di bio, jadi langsung cek aja sekarang juga. Dan buat semuanya dari 0 sampai kamar aku jadi kayak gini tuh aku beli semuanya sendiri. Jadi puas banget guys. Rate dari 1 sampai 10 menurut kalian kamar aku nilainya berapa?